guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Hero. Film ini menceritakan tentang kondisi negara Cina pada masa yang lalu. Lebih tepatnya pada masa 200 tahun sebelum Masehi. Pada saat itu, negara Cina masih terbagi-bagi dalam berbagai kerajaan serta wilayah yang memiliki sektor kekuatan masing-masing. Sehingga tidak heran apabila kekuatan satu negeri tersebut terbagi-bagi dalam berbagai tempat. Kekuatan yang terbagi-bagi itulah yang kemudian membuat semua tempat tersebut menjadi sering bertikai. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pendekar dengan julukan Wu Ming atau Nameless yang diperankan oleh aktor Jet Li. Setelah berhasil menuntaskan misinya yang menggemparkan seluruh kerajaan, Wu Ming diminta untuk menghadap Raja Qin. Wu Ming membawa pedang dari 3 pembunuh negeri Zhao yang diklaim berusaha untuk membunuh Raja Qin selama 10 tahun terakhir. Mereka adalah Sky atau awan, Flying Snow atau salju terbang, dan terakhir Broken Sword atau pedang patah. Melewati ribuan pasukan Qin, Wu Ming dipersilahkan untuk menghadap raja. Karena ancaman pembunuhan, siapapun yang akan menghadap raja harus melalui berbagai prosedur pemeriksaan. Karena pada saat itu belum adanya metal detector, alhasil Wu Ming harus ditelanjangan. Dia hanya diperbolehkan berada 100 langkah dari baginda raja. Karena jasa dari Wu Ming, raja memberikan beberapa kotak emas dan diperbolehkan untuk mendekat hingga 20 langkah. Raja Qin yang penasaran meminta Wu Ming untuk menceritakan kisahnya dalam menghabisi 3 buronan teratas yang mengancam keselamatannya. Wu Ming kemudian mulai menceritakan kisahnya. Flying Snow dan Broken Sword adalah pasangan kekasih. Namun karena Flying Snow berselingkuh dengan Sky, mereka tidak pernah bertegur sapa selama 3 tahun. Langkah pertama yang dia lakukan adalah membunuh Sky yang diperankan oleh Donnie Yen. 7 pendekar dari kerajaan Qin dikirim untuk membunuh Sky di sebuah lokasi yang disebut Geria Catur. Dari pertarungan itu, tidak ada satupun yang berhasil untuk mengalahkan Sky. Giliran Wu Ming yang mencoba kemampuannya. Serangan pertama Wu Ming cukup mengejutkan Sky hingga dia memutuskan untuk membuka sarung dari senjata tombaknya. Pertarungan yang epik dengan seni koreografi dan sinematografi yang indah menjadi kepuasan tersendiri saat kita menontonnya. Satu sama lain melayangkan serangan, hingga akhirnya Wu Ming berhasil membunuh Sky dan mematahkan tombaknya.
Saat mendengarnya, Raja terkesima dengan kecepatan pedang Wuming. Setelah melihat pedang milik Flying Snow dan Broken Sword, Raja kemudian memintanya untuk mendekat 10 langkah lagi. Terungkap, 3 tahun lalu, 2 pendekar itu menerobos masuk ke dalam istana dan hampir membunuhnya. 3.000 prajurit elit yang menghadang tidak berhasil menangkap mereka. Raja bahkan sampai menggosongkan istana agar para pembunuh tidak bisa bersembunyi. Kali ini, Wuming menceritakan kisahnya membunuh pasangan kekasih yang berada di kerajaan Zhao. Dia menyusup ke sekolah seni kaligrafi dan bertemu dengan guru seni untuk meminta tulisan High Cliff sesuai wasiat ayahnya. Itu karena di sekolah ini Broken Sword mengganti namanya menjadi High Cliff. Kemampuan menggunakan pedangnya berakar dari bakatnya menulis kaligrafi. Wuming kemudian menemui Sword untuk meminta kaligrafi dari hasil tangannya yang berukuran 8 kaki. Moon yang merupakan murid Sword disuruh gurunya meminta tinta merah kepada Snow yang mengganti namanya menjadi Springbrook. Bukannya memberi, Snow malah melemparkan minumannya ke wajah Moon. Sword akhirnya meminta tinta merah dari guru besarnya. Sebelum ditulis dalam kertas, Sword menunjukkan ke-19 cara tulisan pedang di atas pasir. Di saat yang sama, ribuan prajurit Qin dikirim untuk mengepung sekolah ini.能征善战外，便在于攻强剑快。军队每到一处，必例行放箭。Ribuan anak panah langsung dilesatkan ke arah sekolah. Dan membunuh seluruh siswa yang memutuskan untuk melanjutkan pelajaran mereka ditemani guru besar mereka yang tetap teguh. Pakaian merah yang mereka gunakan nantinya menjadi simbol kejujuran atau kebohongan dari kisah Wuming ini. Cara ke-20 Sword menggambarkan tulisan pedang itu pada satu kekuatan dan penjiwaan yang mengungkap intisari dari ilmu pedangnya. Raja Qin yang berambisi menaklukkan 6 kerajaan agar berada di bawah kekuasaannya akan menghapuskan teknik tersebut menjadi satu cara untuk menulis. Ketika Moon menangkis ribuan anak panah itu, Sword tidak bergeming dan menyelesaikan tulisannya. Snow dan Wuming menunjukkan kemampuan mereka untuk menghentikan serangan anak panah. Snow mulai bertanya, siapakah Wuming sebenarnya? Sword berhasil menyelesaikan tulisan kaligrafinya yang disebut sangat indah oleh Wuming. Dan Sword memuji permainan pedang yang ditunjukkan oleh Wuming. Di saat tengah malam, Snow dan Sword saling mengawasi satu sama lain meskipun mereka tidak pernah bertegur sapa lagi. Wuming memancing mereka berdua dengan menunjukkan tombak Sky yang dititipkan untuk Snow. Sword terpancing emosinya karena kini dia tahu Snow berselingkuh dengan Sky. Dan untuk membalas perbuatannya, Sword dan Moon akhirnya celepot. Mengetahui hal itu, Snow yang kecewa langsung membunuhnya. Moon yang tidak terima mencoba menyerang Snow. Namun karena bukan tandingannya, Snow dengan mudah menghabisi Moon.
Perasaan kalut dalam diri Snow membuat Wuming dengan mudah mengalahkan Snow yang disaksikan ribuan prajurit Qin. Mendengar seluruh kisah itu, Raja Qin merasakan kejanggalan. Wuming terkejut saat Raja tidak percaya dengan kisah tersebut. Raja Qin yang tidak bodoh menebak kisah asli Wuming terhadap 3 pembunuh itu menurut versinya. Dia menduga perselingkuhan Snow dan Sky adalah cerita kebohongan yang dibuatnya. Raja bahkan menduga Wuming dan Sky adalah kawan lama yang merelakan kekalahannya di depan 7 prajurit Qin yang menjadi saksi. Pengorbanan Sky begitu besar hingga dia rela mati agar Wuming bisa mendekati Raja. 10 tahun ditempa untuk menjadi pendekar membuat Wuming memiliki kemampuan hebat dan sedikit orang yang bisa menandinginya. Penggambaran kisah Wuming dengan pasangan pendekar itu dibalut warna biru sebagai versi Raja. 大约10步。好。Wuming meminta salah satu dari mereka menemuinya di perkemahan prajurit Qin. Sebelum menentukan siapa yang berangkat, pasangan kekasih ini memadu kasih. Saat berangkat, tak diduga Snow melukai Sword. Dia tidak ingin kekasihnya ini tewas. Snow merelakan Sword untuk melanjutkan hidupnya bersama dengan Moon. Wuming menantang Snow dalam pertarungan yang disaksikan ribuan prajurit Qin. 在下狼梦县亭长无名，捉拿正。 Ketika Snow melakukan serangan, Wuming ragu untuk mengeluarkan pedangnya. 出你的剑！ Snow berbisik agar dia tidak pernah ragu. Dia rela mati demi tujuan yang lebih besar. Saat Wuming mengeluarkan pedangnya, ini yang terjadi. Setelah kematian Snow, Wuming menemui Sword untuk meminta pedangnya. Sebelum itu, mereka melakukan pertarungan untuk mengenang Snow. Di sini, mereka menunjukkan ilmu meringankan tubuh, dapat berjalan hingga terbang di atas air. Karya sinematografi kembali ditunjukkan di sini. Pertarungan berakhir seri. Keduanya meneteskan air mata dan merelakan kepergian Snow demi perjuangan sesungguhnya. Pedang Sword diberikan oleh Moon, seperti pemiliknya yang tidak bisa dipisahkan. Raja menebak ketiga pendekar itu rela mengorbankan hidupnya agar Wuming bisa mendekat 10 langkah darinya. Wuming tidak bisa mengelak lagi. Kini dia yang bertanya bagaimana Raja bisa membuka penyamarannya. Ratusan lilin yang menyala di hadapannya ini menjadi pertanda bagi niat busuknya. Wuming sebenarnya berasal dari bangsa Zhao. Seluruh keluarganya tewas oleh prajurit raja. Kini dia datang untuk menuntut balas perbuatannya. Satu jurus yang akan dia gunakan untuk membunuhnya yakni jurus kematian 10 langkah. Raja menyadari dirinya akan celaka, namun dia mencium keraguan dalam diri Wuming. Dan plot twistnya di sini. Wuming menunjukkan kecepatan pedangnya di hadapan Sword dan Snow. Wuming akan melakukan jurus itu untuk melukai salah satu di antara mereka demi mengelabui prajurit Qin. Ternyata, Sky yang menerima hal yang sama kini telah pulih kembali. Dan terungkap sebuah fakta bahwa 3 tahun lalu Sword sengaja membiarkan Raja Qin tetap hidup. Bahkan dia tidak akan membiarkan siapapun untuk membunuh sang raja. Snow yang kecewa dengan keputusan kekasihnya itu meminta bantuan Wuming untuk melawan Sword. Alhasil, Sword terkena tusukan oleh pedang Snow.
Moon yang tidak terima mencoba melawan Wuming, namun karena bukanlah tandingannya, dengan mudah Wuming menjatuhkannya. Snow meminta pelayannya untuk mengobati Sword. Dia juga diperintah untuk mengikuti Wuming saat menghadap raja. Jika Wuming berhasil membunuh raja, lambaikan bendera merah. Namun jika gagal, dia harus melambaikan bendera kuning. Setelah melesatkan senjata ke tubuh Snow, Wuming bertanya kembali kepada Sword, kenapa dia menggagalkan rencananya untuk membunuh raja. Cinta pada pandangan pertama Sword ketika bertemu dengan Snow yang saat itu merupakan putri dari seorang jenderal kerajaan Zhao yang tewas oleh tentara Qin. Sejak saat itu, Snow berniat balas dendam dan Sword berjanji untuk membantunya. Seni kaligrafi dan ilmu pedang yang dia tekuni menggambarkan kebenaran dan kesederhanaan. 3 tahun lalu, Snow memaksanya untuk menyerang istana. 3.000 prajurit Qin yang menghadang tidak berhasil menghentikan mereka berdua. Sword langsung berhadapan dengan raja. Saat itu, Sword bisa dengan mudah menghabisi Raja Qin sesuai dengan janjinya kepada Snow. Namun ternyata Sword menggagalkan niatnya dan hanya sedikit melukai lehernya. Snow kecewa kenapa kekasihnya itu tidak membunuh raja. Sword mengatakan tulisan kaligrafi yang menuntunnya membatalkan pembunuhan ini. Dan sejak saat itu Snow menolak bicara dengannya. Tapi Wuming tetap pada rencananya untuk membunuh raja. Sebelum pergi, Sword kembali menunjukkan 3 kata untuknya sebagai bahan pertimbangan. Wuming menerima kedua pedang milik Snow dan Sword. Dia mencegah Moon yang akan bunuh diri karena kesetiaannya kepada gurunya itu. Dan 3 kata itu adalah di bawah kaki surga. Rakyat telah sengsara bertahun-tahun karena perang dan hanya Raja Qin yang bisa menghentikan kekacauan dengan menyatukannya dalam satu surga. Pengorbanan satu orang tidak berarti apa-apa dibanding keselamatan rakyat. Raja kini menyadari, orang yang memahami dirinya adalah musuh yang paling dia takuti. Selama ini, Raja mendapat banyak cobaan dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun yang memahami niatnya, bahkan pejabat kerajaannya sekalipun. Dia begitu kagum, Sword yang merupakan musuh terbesarnya justru memahami niat tulusnya. Kini Raja bertanya, bagaimana cara Wuming membunuhnya tanpa pedang di tangannya? Wuming menjawab akan menggunakan pedangnya. Tak diduga, Raja melemparkan pedangnya dan dia rela dibunuh untuk menebus semua kesalahannya. Di saat yang sama, Snow dan Sword menunggu kabar. Ribuan pasukan langsung mendekat ke istana mengarahkan panah mereka. Raja telah memahami tulisan Sword. Meskipun tidak ada pedang di tangannya, seseorang mampu menyerang musuhnya dalam 100 langkah meski dengan tangan kosong. Karena pencapaian ilmu sesungguhnya adalah ketika pedang tidak berada dalam tangan dan hatinya. Pendekar pedang sesungguhnya adalah mereka yang berhasil mendamaikan seluruh umat manusia. Wuming mengambil pedang itu dan ini yang dia lakukan. Dia berharap Raja teguh dengan tekadnya dan mengenang mereka yang telah mengorbankan hidupnya demi tujuan kedamaian. Wuming menjatuhkan pedang itu dan berjalan di tengah kepungan pasukan. Sword menyusul Snow yang langsung memacu kudanya saat melihat bendera kuning. Dia menantang Sword untuk bertarung. Tak diduga, dia sengaja melepaskan pedangnya hingga Snow tidak sengaja membunuhnya. Snow yang tidak ingin terpisahkan memilih mati bersama Sword. Sementara itu, seluruh prajurit meminta kepada Baginda Raja untuk memerintahkan hukuman mati kepada Wuming. Meskipun berat hati, Raja harus menegakkan hukum dan peraturan sebagai contoh bagi dunia.
ribuan anak panah melesat jauh menghujam tubuh Wuming. Dan sebagai penghormatan, Wuming dimakamkan selayaknya seorang hero atau pahlawan. Di akhir film, diceritakan Sky menyerahkan senjatanya kepada Raja Qin sebagai bentuk penghormatan kegagalan sahabatnya. Tahun 221 sebelum Masehi, Raja Qin berhasil menaklukkan ke-6 kerajaan dan menyatukan Cina dalam satu dinasti. Pemberontakan pun berakhir dan kala itu dia membangun tembok besar Cina untuk melindungi wilayahnya dari ancaman suku-suku dari utara. Kerajaan Qin menjadi dinasti kekaisaran dan maharaja Cina yang pertama dan Xishuang Qin. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Hero ini? Meskipun hanya berdurasi 90 menit, namun pada saat nonton film ini, saya seolah-olah ngerasa ditampar. Seringkali di dalam hidup kita menjudge sesuatu hanya berdasarkan pengetahuan dangkal mengenai hal tersebut. Ada orang yang jenaka, humoris, namun dibalik semua itu, sebenarnya dia merasa kesepian. Ada orang yang sombong, angkuh, senang memamerkan kelebihannya, tapi sebenarnya itu hanya perwujudan rasa tidak nyamannya terhadap dirinya sendiri. Namun akan lebih nyaman ketika kalian menontonnya dengan secangkir kopi. Suruput dulu. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.